Tuhan yang dikasihi Yesus Kristus, kita berjumpa kembali dalam perayaan Paskah yang dilaksanakan oleh Persekutuan Doa MNC Center, yaitu merupakan video yang saat ini tengah menghampiri Anda semua. Jemaat Tuhan yang dikasihi Tuhan Yesus Kristus, pandemi COVID-19 ini tidak mengubah iman percaya kita, pengharapan kita bahwa Yesus Tuhan adalah Raja di atas segala raja, sanggup mengalahkan segala perkara, terutama pandemik yang saat ini terjadi. Untuk itu tidaklah melemahkan kita, tidaklah membuat kita takut akan keadaan ini, tapi membuat kita tetap bersemangat, tetap mempunyai spirit bagaimana kita berbuat untuk lebih lagi buat Tuhan Yesus dan lebih lagi untuk sesama, sehingga Paskah yang datang kepada kita mengubah kehidupan kita menjadi orang-orang yang berkarakter sama dengan Kristus, akan menjadikan kita sebagai umat-umat pemenang di dalam pengharapan Kristus. Siapa kita untuk memikirkan apa yang terbaik buat Tuhan saat ini? Nikmatilah Paskah PDA MNC Center 2020.
Altogether worthy, altogether wonderful to me. Here I am to worship, here I am to bow down, here I am to say that you're my God. altogether lovely, altogether worthy, altogether wonderful to me. Kemanakah aku dapat pergi? Menjauhi rohmu yang suci, Sahabat, dan kau dekat. Bahkan seluruh pengertian tak bisa membalas kesetiaan. yang dan berharga, sungguh besar pengorbananmu bagiku, terlalu dalam untuk dimengerti, sungguh besar, sungguh indah yang kau pikirkan tentangku, tak terselami bagiku. Oh, sungguh indah. Oh, oh, oh. Kemanakah aku dapat pergi? Menjauhi rohmu yang suci, Kau sahabat, dan kau dekat. bahkan seluruh pengabdianku tak Bisa membalas kesetiaanmu, sungguh mulia dan berharga, sungguh besar pengorbananmu bagiku, terlalu dalam untuk dimengerti, sungguh besar, sungguh indah
dalam untuk dimengerti. sungguh besar, sungguh indah yang kau pikirkan tentangku, tak terselami bagiku. Oh, sungguh indah, sungguh indah, sungguh Saat ku masuk ke hadiratmu, bawa persembahan ke tempat kudusmu. pujian, naikkan sembahku berikan bagimu Allah yang mulia. Kau layakkanku menghampirimu, melihat tahta kemuliaan-Mu, Tuhan. Pujian, naikkan sembahku berikan bagimu Allah yang mulia. Oleh kuasa darah-Mu, Kau telah tebus dosaku. Kekudusan-Mu melingkupiku, kasih-Mu mengalir memulihkan hidupku. Sungguh besar anugerah-Mu, Kau selamatkan hidupku. Ku menjadi ciptaan yang baru oleh kuasa darah-Mu. Saat ku masuk ke hadirat-Mu, Bawa persembahan ke tempat kudusmu. Sembahku berikan Bagimu Allah yang mulia. layakkanku menghampirimu, melihat tata kemuliaan-Mu,
kuasamu melingkupiku. kasihmu mengalir memulihkan hidupku. Sungguh Besar anugerahmu, kau selamatkan hidupku. ku Jadi ciptaan yang baru oleh kuasa darahmu. Ku menjadi ciptaan yang baru oleh kuasa darahmu. Ku menjadi ciptaan yang baru oleh kuasa darahmu. Shalom, selamat Paskah buat semua. Saudara yang di kantor atau yang mungkin sedang working from home, tapi ini memang kita harus bijaksana di dalam hari-hari ini. Tapi PD MNC Center kita tetap akan lakukan ibadah kita hari ini. Bersyukur anugerah Tuhan kalau saudara, teman-teman semua dalam keadaan sehat, itu semua adalah anugerah Tuhan. Dan kita juga sebagai company, as a group, we are in a healthy situation dan kita masih bisa tetap produktif. Semuanya anugerah Tuhan. Sebelum kita lanjut lagi, mari hari ini sekali lagi selamat Paskah buat semua dan kita semua, hari kemenangan kita. Dan sebelum kita lanjut lagi, mari kita satu dalam doa. Bapa Surgawi, kami bersyukur untuk hari ini, bersyukur untuk anugerah-Mu, bersyukur untuk kesehatan kami, bersyukur untuk kami di PDMNC dan kami di MNC Group dan kami dan semua saudara bersaudara kami yang simpatisan dan juga hadir bersama-sama melalui jaringan online kami, digital ministry kami. Tuhan, kami bersyukur untuk keberadaan kami, bersyukur untuk anugerah Tuhan dan bersyukur untuk Paskah yang kami boleh lalui minggu lalu dan selalu mengingat kami bahwa Engkau telah bangkit dan kami menang dan semuanya itu Kau kerjakan di kayu salib. Terima kasih Bapa. Dan kami serahkan anugerah, dalam anugerah-Mu kami di siang hari ini, kami boleh mendengar firman-Mu, kami boleh diperbaharui, kami boleh diwahyukan, kami boleh dibangun oleh dasar firman-Mu dan kebenaran-Mu yang memerdekakan kami. Dalam nama Yesus kami bersyukur. Haleluya. Amin. Teman-teman semua, Bapak Ibu yang saya kasih dan saudara-saudara semua yang saya kasih dalam Tuhan Yesus Kristus, kita baru saja melewati momen Paskah, walaupun mungkin kita mengalami dalam situasi yang tidak seperti yang kita inginkan ataupun biasanya, tapi ini it is what it is. Kita bersyukur bahwa darah Yesus ada pada kita dan perlindungannya ada pada kita. Dan hari ini kita mau merenungkan momen Paskah kita. Sebagai pribadi, sebagai keluarga, sebagai jemaat, kita semua boleh mengalami kebangkitannya. Kita yang telah percaya, mengambil langkah iman percaya, kita ambil bagian dalam kemenangan kayu salibnya. Tapi hari ini kita mau merenungkan dalam tema kita, at the cross, di kayu salib. Titiknya di situ. Karena dari sanalah dasar iman kita, pengharapan kita, kita boleh mengalami kemenangan dalam kehidupan kita, mengalami keluputan, atau dikatakan Passover, karena pada titik itu adalah titik Passover, dilalukan, diluputkan dari yang seharusnya kita bagi bagian mari maut, tapi kita diluputkan. Jadi itu sebabnya penting bagi kita mengerti arti titik salib kita. Saya mau mengajak kita memulai melihat, merenungkan karya salib Bapa di surga melalui anaknya yang tunggal, Tuhan Yesus Kristus bagi kita. Nah, saya akan mengajak kita lihat satu foto, mungkin nanti media bantu kita untuk melihat satu picture. Dan dari picture ini adalah the biggest trade ever. Satu pertukaran yang begitu rupa sehingga kita boleh menyadari artinya. Saudara bisa lihat di layar
ada satu gambar yang kita mungkin mengenali pengadilan Kristus pada saat di hari menjelang Jumat Agung yang ada di pengadilan pada saat itu. Tapi itulah gambarannya. Nah, lihat dari foto itu. Kembali saya akan menjelaskan. Kita bayangkan bahwa di titik itu terjadi pertukaran yang besar. Saudara, Barabas dan Yesus Kristus sudah incomparable. Barabas yang dikatakan di dalam ayat Markus dikatakan bahwa dia adalah pimpinan pemberontak dan pembunuh. Itu adalah gambaran daripada dosa, gambaran daripada biang, dari pusat daripada dosa, yaitu satu pemberontakan, ketidaktaatan, dan pembunuhan, kehidupan. Nah, digambarkan oleh Barabas ini. Di sisi yang lain kita tahu Kristus anak domba Allah yang tak bercacat, yang tak berdosa, yang kudus, yang sempurna. Dialah Kristus Yesus. Tetapi di titik itu orang-orang Yahudi pada zaman itu memilih dengan sadar, dengan berteriak bahwa mereka memilih Barabas yang diselamatkan. Saudara, Barabas adalah gambaran kita. Kita yang seharusnya yang tidak taat, yang senantiasa didorong untuk melakukan kematian di dalam apapun ya, kematian dalam segala dimensinya. Tidak semangat, mau jelekin orang, mau menjatuhkan orang, ataupun mau lakukan yang tidak benar. Saudara, itu semua gambaran kematian. Tapi saudara, hari itu dipilihlah Barabas yang diselamatkan. Saudara bisa bayangkan, itulah Barabas adalah representasi saudara dan saya, yang seharusnya tidak layak diselamatkan. Karena kita melanggar ketaatan Tuhan, firman-firmannya, kita yang senantiasa memilih kematian atas segala pilihan-pilihan cara hidup dengan kedagingan kita. Tetapi puji Tuhan, Yesus Kristus mengambil alih, ganti kita, yang mengambil dakwaan itu, mengambil tuduhan itu, mengambil konsekuensi daripada dosa itu, dan mati di kayu salib. Jadi saudara, hari ini saya ingin kita merenungkan at the cross, di titik Jumat Agung dan rangkaiannya hingga kemenangannya. Disitulah landasan iman kita berdasar. Disitulah kita boleh melihat dan bersyukur bahwa Tuhan meluputkan kita. Tuhan menyelamatkan kita. Dia berikan kehidupan, kekekalan bagi kita. Haleluya. Saya ingin kita mengambil makna ini, melihat betapa kita seharusnya tidak layak. Tetapi Yesus, anak domba Allah yang kudus, yang tak bercacat itu, rela mati bagi kita. Nah saudara, saya ingin kita juga mengerti lebih dalam lagi daripada pertukaran yang terjadi di kayu salib ini. Kalau saudara lihat, manusia jatuh dalam dosa, dalam Adam dan Hawa. So, manusia fall into sin, dan kemuliaan Allah hilang. Nah saudara, Allah berkarya lewat rangkaian histori yang kita baca di dalam Alkitab kita. Kemudian saudara, untuk mencapai satu titik at the cross, kemenangan kita, di mana Dia menyelamatkan kita, mengganti segala dosa dengan Dia sebagai pribadi yang berkorban. Nah saudara, tapi kita lihat dari manusia momen Adam Hawa jatuh dalam dosa, kemudian Tuhan tidak semerta-merta langsung hadirkan Tuhan Yesus lahir di muka bumi, kemudian mengambil pengorbanannya, tetapi didahului dulu dengan penurunan hukum Taurat oleh Musa. Keluaran 19:20 menceritakan hal itu. Nah, di titik hukum Taurat turun ini, di sanalah dosa yang tadinya dikatakan ada dosa, pelanggaran oleh akan perintah-perintah Tuhan adalah dosa. Tapi dosa belum bisa dikuantify. Kita yang mungkin ada yang di finance ataupun Anda di dalam dunia pengadilan, kita tahu bahwa ataupun transaksi dalam hal trading, maka kalau tidak ada harga, tidak bisa terjadi pertukaran. Nah, kita mesti mengerti itu. Nah, itu sebabnya hukum Taurat diturunkan, sehingga kita manusia menyadari bahwa dosa itu ternyata ketika kita melanggar, itulah dosa yang bisa di capture, bisa ditangkap. Contohnya begini, kalau mungkin dulu kita bicara ada masuk ke kantor, nih kita bicara di kantor gitu ya, nggak masuk kantor itu salah, dosa gitu kan. Tetapi
itu hanya jadi rumors. Kesalahan itu nggak bisa di-quantify, di-capture, ditangkap sampai kalau kemudian kita bisa melihat ketika hukum diturunkan, maka dosa itu menjadi jelas. Ketika fingerprint, ya kan, kalau mungkin di timesheet ataupun fingerprint itu dipasang, maka kita bisa menangkap segala telatan ataupun absen pelanggaran. Karena sejak orang fingerprint dan dia lewat, maka kita tahu dia melanggar. Jadi hukum Taurat diturunkan dahulu supaya dosa itu di-capture, bisa di-quantify, bisa dikenali. Sampai Roma 7 ayat 24 mengatakan, manusia ketika Paulus dengan banyak ayat dia menguraikan tentang hukum Taurat, artinya dan bagaimana di dalam tubuh manusia ini bekerja satu desire untuk melakukan yang salah, dosa, dan sampai akhirnya dia menerangkan di Roma 7:24 bahwa manusia kemudian berteriak, celaka, manusia celaka, siapakah yang dapat menyelamatkan aku dari tubuh dosa ini? Nah, teriakan itu yang diperlukan ketika manusia menyadari karena hukum Taurat, mereka menyadari bahwa dosa, bahwa mereka betapa jauhnya dari standar keinginan Tuhan, sehingga manusia menyadari butuh juru selamat. Jadi saudara, kalau belum ada teriakan itu, ketika manusia belum menyadari dia perlu juru selamat, maka Tuhan Yesus belum bisa turun. Tapi setelah hukum Taurat itu diberikan, maka manusia menyadari betapa mereka jauh daripada kehendak Allah dan betapa mereka memerlukan juru selamat. Dan dari sanalah kemudian kita tahu Matius menceritakan, Matius, Lukas, Markus bicara Tuhan Yesus lahir. Dan kemudian sampai kepada pekerjaannya di muka bumi ini 3,5 tahun, dan cukuplah waktu Tuhan menyatakan dia sebagai manusia dan juga Allah. Dan dialah yang kemudian mengambil dosa-dosa dunia, yang kita berteriak, gimana kami bisa selamat, bagaimana kami bisa masuk dalam kekekalan. Dia yang dari anak Bapa, dia yang datang dan menebus dan mengambil semua kelemahan, segala dosa yang sudah dikenali oleh hukum Taurat, maka dia mengambilnya jadi bagiannya. Itulah kemenangan kita di kayu salib. Nah saudara, saya ingin kita mengerti bahwa karya salib itu begitu luar biasa. Tuhan turunkan hukum Taurat supaya manusia menyadari kesalahan, menyadari bahwa dosa itu adalah musuh besar kita dan kelemahan kita, keterbatasan kita yang menghalangi kita kepada Allah. Dan kemudian anaknya yang tunggal lahir, dan dia mengerjakan pelayanannya di muka bumi, dan tibalah waktunya dia menjadi anak domba Allah yang kudus, yang disalibkan untuk menebus dosa saudara dan saya. Jadi saudara, itu semua terjadi di at the cross, di kayu salib. Nah saudara, saya ingin kita masuk di dalam momen, di dalam kerangkaian Jumat Agung, kemudian Sabtu, Sabat, kemudian kemenangan di hari Minggu. Nah saudara, hari ini kita mengerti artinya silent ya. Keadaan jalanan sepi, kita semua di rumah banyakan. Nah keadaan sepertinya nggak ada harapan. Kayaknya ini nggak seperti apa yang kita harapkan. Nggak ada yang bagus dari keadaan ini. Tapi ketahuilah bahwa sebenarnya kemenangan kayu salib itu, puncak daripada kemenangan itu terjadi ketika Tuhan Yesus mati di hari Jumat. Dan hari Sabtu itu Yerusalem sunyi. Yerusalem sepi, semua orang quiet. Semua orang gak merasa kayaknya takut. Dan merasa gak ada harapan, kayaknya apa nih semua. Yesus yang adalah juru kita pikir akan jadi raja, ternyata dia mati, disalibkan, tak berdaya. So keadaan pada saat itu sepertinya sepi, tak berharapan, quiet from the surface, dari permukaan, dari penampakan kota sepi, semua kayaknya terdiam karena merasa semuanya sudah gak ada harapan. Tapi ketahuilah, di titik hari Sabtu itu, atau Jumat setelah Tuhan Yesus mati, Tuhan Yesus turun ke bagian bumi yang paling bawah, dan dia mengambil kunci maut. Dan pada hari yang ketiga, dia bangkit dari antara orang mati. Dan maut dikalahkannya, dan kuburnya pun kosong.
Jadi saudara, apa yang kita lihat di hari Sabtu atau kalau mungkin dari Jumat ke Minggu sepertinya sepi, gak ada harapan. Tapi sebenarnya itu adalah the busiest day. Hari waktu yang paling sibuk di dalam kerajaan Allah, di dalam dunia roh. Makanya kita tahu Friday the 13th. Dunia mengcapture Friday the 13th. Karena mereka melihatnya fenomenanya, ada yang heboh di Friday itu. Di Jumat itu. Tapi sebenarnya karena memang di dalam dunia rohnya ada terjadi kehebohan besar. Karena iblis yang berpikir telah menang. Tetapi Yesus sebesungguhnya malah datang menghampiri mereka dan mengambil sengatnya. Itu sebab dikatakan, hai maut, di manakah sengatmu? Karena Yesus telah mengambil kunci maut. Dan dia mengambilnya, dan sekarang dia adalah anak Allah yang telah menebus dosa manusia. Jadi saudara, hari ini mungkin keadaan saudara sepertinya gak ada harapan. Sepertinya dari saudara sudah berdoa dan sepertinya gak ada pergerakan apa-apa. Keadaan menjadi malah makin buruk. Hari itu juga sama, saudara. Jumat Agung para murid-murid merasa frustasi, tapi sesungguhnya di alam roh Tuhan Yesus mengerjakan begitu banyak bagi kita semua. Dia mengambil masalah kita. Dia mengerjakannya di dunia, di alam yang kita tidak bisa lihat. Tetapi dia telah mengalahkannya. Dan dia menang. Dan dikatakan, dia sudah tidak di sini. Dia telah bangkit. Kalau dia telah bangkit, dia telah menang. Saya mau bacakan satu ayat. Dikatakan di dalam Efesus pertama 18-20. Dan supaya ia menjadikan mata hatimu terang, agar kamu mengerti pengharapan apakah yang terkandung dalam panggilannya, betapa kayanya kemuliaan bagian yang ditentukannya bagi orang-orang kudus, dan betapa hebat kuasanya bagi kita yang percaya, sesuai dengan kekuatan kuasanya yang dikerjakannya di dalam Kristus, dengan membangkitkan dia dari antara orang mati dan mendudukkan dia di sebelah kanannya di surga. Saudara, titik kayu salib itulah kemenangan kita. Itulah perenungan kita. Hari ini apapun saudara keadaannya, percayalah bahwa Yesus telah menang di kayu salib. Semuanya telah tersedia. Efesus 1 ayat 3 katakan, terpujilah Allah yang di dalam Kristus Yesus telah memberikan segala yang kita perlukan. Segala kemenangan, segala apapun yang menjadi keterbatasan, kelemahan kita, Yesus jawabannya. Dia kerjakan di kayu salib. Lewat pengorbanannya bagi kita, saudara dan saya. Hari ini saya bersyukur bahwa kita boleh menerima pewahyuan ini. Kita boleh mengerti bahwa Yesus telah menang di kayu salib. Dan bahwa itu bukan satu yang kebetulan, tetapi sesuatu yang dirancangkan dari sejak semula oleh Bapa di surga. Begitu rupa, begitu detail, sehingga transaksi the biggest trade ever for humankind buat kita semua itu bisa terjadi. Karena kita tahu di dunia trading kita nggak bisa terjadi pertukaran kalau tidak ada harganya. Tapi harganya sudah jelas. Hukum Taurat telah menjelaskan. Hukum Taurat telah membuat kita mengerti apa yang tidak bisa, apa yang Tuhan inginkan. Dan di sana kita mengerti. Manusia menyadari betapa ada gap yang begitu besar. Yang ketika waktunya tiba, Yesus Kristus datang menebus semuanya, membayar harganya. Dan kita lihat tadi Barabas dan Kristus di kayu salib. Saudara, semua dipertukarkan. Saya bacakan di dalam Kolose 2, dikatakan di sana ayat 14-15. Dengan menghapuskan surat hutang yang oleh ketentuan-ketentuan hukum mendakwa dan mengancam kita. Itu seharusnya bagian kita. Dan itu ditiadakannya, pass over, diluputkan, dihapuskan dengan memakukannya pada kayu salib. At the cross itu terjadi. Semua kelemahan saudara dan saya, surat hutang kita, dakwaan-dakwaan atas ketidakberdayaan kita, atas kelemahan kita, itu semua di kayu salib, dipakukan di kayu salib. Ia telah melucuti, Yesus Kristus telah melucuti pemerintah-pemerintah dan penguasa-penguasa dan menjadikan mereka tontonan umum dalam kemenangannya atas mereka. Haleluya. Puji Tuhan. Jadi saudara, hari ini jangan terdakwa lagi. Tapi hari ini datang pada Dia. Terima kemenangannya. Hidup dalam kemenangannya.
setiap hari dalam pertobatan, di dalam pengandalan, di dalam perenungan kepada Dia selalu dengan iman percaya. Puji Tuhan, hari ini saya sekali lagi mengucapkan selamat mengalami kebangkitan dalam hidup saudara, karena Dia telah menang, dan Dia yang telah menang ada di dalam saudara dan saya. Rohnya diam dalam saudara dan saya. Kemenangan menjadi bagian saudara dan saya. Puji Tuhan. Biarlah hari-hari ini di tengah-tengah kita harus berdiam, kita masih harus di rumah, tapi kita percaya bukan berarti diam yang kelihatan di permukaan sepertinya dunia ini sepertinya, tapi saudara, Tuhan sedang mengerjakan banyak hal dalam saudara dan saya, dalam pekerjaan kita, dalam bisnis, dalam keluarga, iman kita. Sesungguhnya Dia sedang mengerjakan hal yang tidak kelihatan, tetapi bernilai kekal. Kesabaran saudara dan hubungan kita yang makin kuat dengan Dia, ibadah kita yang gak tergantung lagi dengan perangkat-perangkat, bahkan rumah ibadah, tapi atas dasar relationship, connect directly. Saudara, itu yang Tuhan inginkan, dan itu yang Tuhan ingin bangunkan manusia roh kita. Di tengah-tengah situasi yang sudah gak bisa lagi kita harapkan, kita gak bisa andalkan, tapi sekarang kita harus sungguh-sungguh mengandalkan dari hubungan pribadi kita. Close relationship with Father, with Jesus, through His Holy Spirit. Itulah bagian kita. Puji Tuhan. Sekali lagi saya bersyukur dan selamat Paskah buat semua. Yesus telah bangkit. Dan apapun yang hari ini yang menjadi masalah saudara, ingat, Dia sudah menang at the cross. Bagi saudara dan saya. Puji Tuhan, He is risen. Happy Passover, Tuhan beserta dengan kita. Mari kita satu dalam doa. Bapa Surgawi, kami bersyukur untuk siang hari ini. Bersyukur untuk firman-Mu bagi kami. Kami mengerti betapa pengorbanan-Mu yang luar biasa. Kami mensyukuri bahwa kuasa kebangkitan itu mengalir dalam setiap kami. Dan kami yang hari ini apapun keadaan kami, kalaupun kami melihat dalam mata jasmani kami, sepertinya keadaan sepertinya nggak ada harapan, sepertinya silent, sepertinya pergerakan tidak ada. Tapi kami menyadari bahwa demikian juga apa yang Kau kerjakan di kayu salib, apa yang Kau kerjakan di Jumat Agung, dan apa yang Kau kerjakan hingga kemenangan-Mu di kayu salib di dalam Paskah. Kami boleh mengerti bahwa Tuhan, Engkau mengerjakan kemenangan-Mu atas maut, atas kelemahan-kelemahan kami, di saat kami bahkan tinggal diam percaya. Terima kasih Bapa, berkati setiap kami, berkati kesehatan kami, perlindungan-Mu ada pada kami, karena by the blood of Jesus kami kenakan atas setiap pintu-pintu hati kehidupan kami, bisnis kami dan keluarga kami. Darah Yesus kami kenakan atas kehidupan kami, luputkan dalam nama Yesus. Bagi bangsa ini Tuhan, Indonesia, Tuhan kami berdoa hari ini Tuhan, luputkan Indonesia dalam nama Yesus. Berkati pemerintah, beri bijaksanaan, hikmat. Dan Tuhan, kami serahkan mereka yang sakit oleh bilur-bilur-Mu, mereka sembuh. Karena kuasa kebangkitan-Mu memberi hidup bagi setiap kami. Kami percaya dan kami melihat rencana-Mu terjadi dalam kehidupan kami, bagi bangsa kami, bagi pekerjaan kami, dalam segala aspek. Segala puji, hormat, syukur hanya bagi-Mu. Kami bersyukur untuk kuasa kebangkitan-Mu, kemenangan-Mu yang jadi bagian kami di setiap hari-hari kehidupan kami. Dalam nama Yesus kami berdoa dan bersyukur dan serahkan hari-hari kami di dalam tangan-Mu. Terpujilah Engkau keselamanya. Haleluya. Amin. Puji Tuhan saudara. Sekali lagi selamat Paskah dan Tuhan memberkati saudara. Mari kita terus bertumbuh dalam iman, dalam percaya, karena kita ingat kayu salib itu titik kemenangan kita, pengharapan kita. Dalam nama Yesus. Haleluya. Selamat berakhir pekan. Tuhan memberkati. Dan rancangan-Mu yang mulia. Dalam satu tubuh kami bersatu,
menjadi duta kerajaanmu. Ku ucapkan berkat Atas Indonesia, biar kemuliaan Tuhan akan nyata bagi bangsa ini. Kami berdiri dan membawa doa kami kepadamu. Sesuatu yang besar pasti terjadi dan mengubahkan negeri kami. Hanya namamu Tuhan ditinggikan atas seluruh bumi. Oh yeah, yeah, kami rindu melihat Indonesia pulih dari semua problema, hidup dalam jalan kebenaran-Mu, pancarkan terang kemuliaan-Mu. Ucapkan berkat atas Indonesia, biar kemuliaan Tuhan akan nyata bagi bangsa ini. Kami berdiri dan membawa doa kami kepadamu. Sesuatu yang besar pasti terjadi dan mengubah negeri kami. Hanya namamu Tuhan ditinggikan atas seluruh bumi. Kami tahu ada di masa kami. Bagi bangsa ini kami berdiri dan membawa doa kami kepadamu. sesuatu yang besar Pasti terjadi dan mengubahkan negeri kami. hanya namamu Tuhan ditinggikan. Hanya namamu Tuhan ditinggikan. Hanya namamu Tuhan ditinggikan atas seluruh